Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Keris Empu Gandring, pusaka pencabut nyawa penguasa Kerajaan Singasari. Keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Keris ini dikenal memiliki kutukan yang dikeluarkan oleh pembuatnya yang bernama Empu Gandring. Isi kutukan Empu Gandring adalah bahwa keris ini akan meminta 7 korban dari kalangan penguasa Singasari. Kutukan keris ini pun benar-benar berlaku, yang mengakibatkan terbunuhnya raja-raja Kerajaan Singasari. Asal-usul keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring merupakan keris yang dipesan oleh Ken Arok yang pada awal abad ke-13 menjadi prajurit dari Tumapel, sekarang Singasari, di Malang. Keris ini dipesan oleh Ken Arok untuk menghabisi majikannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung, yang saat itu menjadi aku camat di Tumapel. Hal ini dilakukan karena Ken Arok jatuh cinta dengan istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian memesan keris kepada empu pandai besi terkenal bernama Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang sakti dalam waktu setahun. Namun selang beberapa bulan, Ken Arok sudah tidak sabar. Ia pun nekat merebut keris yang belum sempurna dan menusuknya kepada dada Empu Gandring sehingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk kalau keris itu nantinya akan membunuh 7 orang penguasa, termaksud Ken Arok dan cucunya. Korban keris Empu Gandring Tunggul Ametung. Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok kembali ke Tumapel dan sengaja meminjamkan kerisnya kepada rekannya sekaligus Panglima Tumapel yang bernama Kebo Ijo. Malam berikutnya, Ken Arok mengambil keris itu dari Kebo Ijo dan menyusup ke kamar Tunggul Ametung, lalu membunuhnya. Keesokan harinya Kebo Ijo diadili karena keris yang diduga miliknya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung. Kebo Ijo kemudian dieksekusi mati dengan menggunakan keris Empu Gandring. Setelah Tunggul Ametung meninggal, Ken Arok menyatakan dirinya sebagai aku baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Saat dinikahi Ken Arok, Ken Dedes tengah mengandung anak Tunggul Ametung yang setelah lahir diberi nama Anusapati. Sementara itu, Ken Arok sebelumnya sudah menikah dengan perempuan bernama Ken Uang. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Resi Loh Gawe yang merupakan guru Ken Arok pernah meramalkan siapapun yang bisa menjadikan Ken Dedes sebagai istri, maka segala keinginan akan tercapai dengan mudah. Setelah menjadi penguasa Tumapel, Ken Arok kemudian mendirikan Kerajaan Singasari pada tahun 1222 dan menobatkan dirinya sebagai raja pertamanya. Ketika Anusapati dewasa, ia mengetahui bahwa Ken Arok yang membunuh ayah kandungnya Tunggul Ametung. Anusapati kemudian mengutus Ki Pangalasan untuk membunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Rencananya tersebut berhasil dilaksanakan untuk menghilangkan jejak. Anusapati kemudian membunuh Ki Pangalasan dengan keris Empu Gandring. Sepeninggal Ken Arok,
Anusapati kemudian naik tahta sebagai penguasa Singasari pada tahun 1227. Namun kabar pembunuh Ken Arok didengar oleh Tohjaya anak Ken Arok dengan Ken Uwang, yang segera menyusun rencana membalas untuk membunuh Anusapati. Tohjaya berhasil membunuh Anusapati ketika sedang menggelar sabung ayam di sekitar kota Raja Singasari. Setelah itu, Tohjaya mengambil alih kekuasaan kerajaan Singasari pada 1248. Namun pada akhirnya Tohjaya juga dibunuh dengan keris Empu Gandring oleh Ranggawuni, putra dari Anusapati. Keris Empu Gandring dimusnahkan. Ranggawuni kemudian naik tahta menjadi penguasa kerajaan Singasari dari tahun 1248 hingga tahun 1272. Dalam kitab Pararaton maupun Negara Kartagama, Ranggawuni juga dikenal sebagai Wisnuwardana. Ketika Ranggawuni menjadi penguasa kerajaan Singasari, ia memerintahkan untuk memusnahkan keris Empu Gandring dengan membuangnya ke dalam kawah gunung. Ranggawuni meyakini bahwa keris tersebut telah menjadi biang kegaduhan dalam pemerintahan Singasari, sehingga seperti kutukan Empu Gandring, orang yang terbunuh oleh keris Empu Gandring sebanyak 7 orang. Korban keris Empu Gandring diantaranya Empu Gandring, Tunggul Ametung, Kebo Ijo, Ken Arok, Ki Pangelasan, Anusapati, dan Tohjaya. Begitulah tentang kutukan keris sakti dari Empu Gandring. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.